Durasi tidur yang cukup ternyata belum tentu membuat tubuh benar-benar beristirahat. Hai, ketemu lagi dengan aku di Pilogats Academy. Tidak sedikit orang sudah tidur lama, tapi keesokan paginya masih merasa badan itu pegal atau terasa capek. Dan mungkin ini ada masalah nih di kualitas tidurnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kualitas tidur ini gitu? Nah, di sini aku sudah bersama dengan Mas Alim. Ya, mungkin Mas Alim boleh memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya saya Alim, saya selaku admin di Pandawa Spa sekaligus terapis di sini. Oke, baik. Mas Alim, di sini kita akan ngobrol-ngobrol terkait kualitas tidur atau permasalahan yang sering banget terjadi nih kalau misalnya orang udah tidur cukup, ngerasa udah tidur lama 7 sampai 8 jam gitu ya. Mungkin tapi besok paginya masih ngerasa badan tuh capek gitu kan. Nah, makanya banyak banget kan customer-customer yang akhirnya butuh massage di sini gitu. Iya, Nah, itu sebenarnya gimana nih, Mas? Banyak orang merasa sudah tidur cukup tapi bangun masih ngerasa capek itu kenapa ya kira-kira? itu mungkin bisa jadi faktornya dari gaya hidup atau lingkungan, Hmm. seperti mengonsumsi alkohol atau kafein di malam hari, atau ketika kita stres, atau lingkungan kamar kurang nyaman, seperti Hmm. lampunya terang, bising, itu bisa menjadi faktornya. Oh gitu. Jadi lingkungan itu tuh juga mempengaruhi Sangat faktor tidur mempengaruhi. ya. Iya. Gitu. Oh makanya di tempat-tempat spa itu dibikin lampunya redup Iya, gitu ya betul biar lebih sekali. rileks. Iya. Oke. Nah, eh apakah kondisi tubuh yang masih tegang itu tuh sebelum tidur bisa mempengaruhi kualitas istirahatnya itu sendiri? Iya, itu sangat mempengaruhi karena ketika otot tegang, kondisi ketika kita waktu istirahat itu terkadang kita jadi sering bangun, Hmm. bangun dan bolak-balik. Nah, itu sangat mempengaruhi. Atau bisa disebut insomnia Iya, gitu ya, Mas, bisa kebanyakan. jadi. Nah, itu banyak nggak sih kayak customer di sini yang datang karena iya udah coba tidur tapi nggak bisa, terus habis itu pas habis di spa, habis di massage itu dia jadi tidur lebih nyenyak gitu. Iya, beberapa kali memang ada yang seperti itu. Oke. Apa tanda-tanda bahwa tubuh seseorang itu tuh sebenarnya belum mengalami recovery yang optimal gitu waktu tidur? Tanda-tandanya bisa seperti kayak kelelahan fisik Hmm. atau pegal-pegal. Terus kelelahan fisik itu meskipun kita setelah bangun tidur, kurang lebih Hmm. tanda-tandanya seperti itu. Bagaimana atau kenapa gitu ya orang-orang yang udah seharian beraktivitas ngerasa capek seharian tapi waktu di malam hari dia nggak bisa tidur itu kira-kira kenapa ya Mas? Itu bisa jadi disebabkan faktornya stres pasti dan lebih ke kecemasan. Itu. Kecemasan berarti Iya, kecemasan itu sebagai kuncinya dia nggak bisa tidur itu iya, ya yang bikin dia overthinking gitu. iya betul sekali. Oke. Nah, Mas, apakah keluhan kayak badan pegal, leher kaku itu tuh berkaitan dengan kondisi otot yang sebenarnya belum benar-benar rileks gitu? Itu pasti karena itu seperti indikasi utama kalau Hmm. kalau memang badan kita sedang tidak baik, Oh, jadi butuh relax. Relax itu penting banget ya biar Iya, bisa tidur dengan kualitas yang betul baik gitu sekali. ya. Dalam terapi pijat atau body care itu tuh area tubuh mana yang paling sering menyimpan ketegangan, Mas? Yang paling sering menyimpan ketegangan itu kepala, Mm. leher, bahu, sama punggung. Oh gitu. Nah, apakah area leher, bahu, punggung itu tuh juga cenderung menahan banyak aktivitas sehari-hari? Pastinya iya, karena ketika kita aktivitas fisik terlalu berlebihan, Hmm. itu punggung akan kayak menahan beban gitu. Kalau setelah itu, otot leher itu biasanya menjadi tegang, otot bahu Hmm. naik kalau kita sedikit stres. Oke, Mas. Bagaimana ketegangan otot di area leher, punggung, dan bahu itu bisa mempengaruhi kualitas tidur seseorang? Iya, karena itu bisa menciptakan siklus negatif sehingga mempengaruhi kurangnya tidur. Kurangnya tidur. Oh, oke. Nah, berarti tubuh itu yang menyimpan ketegangan akan lebih sulit memasuki fase deep sleep itu tadi ya, Mas? Iya, Oke, baik. Nah, sekarang kita ke bagian relaksasinya. boleh.
Saat tubuh mendapatkan massage atau terapi relaksasi, itu apa sebenarnya yang terjadi pada sistem tubuh kita? Karena ketika badan kita direlaksasi itu kan otomatis merangsang syaraf dan melancarkan sirkulasi darah. Seperti itu. Nah itu yang bikin abis itu badan terasa lebih ringan Iya, gitu ya. iya. Oke. Bagaimana reaksi dari para customer setelah melakukan massage di Pandawa Spa ini? Dari beberapa customer yang mereview setelah treatment di sini merasakan lebih rileks, jadi Gampang tidur gitu ya? Oke. Mengapa kondisi relaksasi ini tuh penting dalam kondisi sebelum tidur gitu? Atau mungkin setelah capek seharian, kenapa kita tuh harus rileks dulu gitu baru bisa tidur? ya itu sangat penting karena ketika sebelum kita istirahat, tubuh kita harus benar-benar rileks, makanya dianjurkan untuk mungkin treatment, massage dan lain-lain supaya otot bisa lebih tidak tegang, tekanan jantung juga rendah seperti itu. Oh, itu mempengaruhi ya tekanan jantung Iya, waktu tidur. Oh, gitu. Nah, berarti tubuh yang lebih rileks tuh akan lebih mudah masuk ke fase tidur yang lebih dalam. iya pastinya. Oke. Mas Alim tadi kan sebelumnya sempat menyebutkan terkait sirkulasi darah akan lebih lancar setelah direlaksasi. Nah, hal tersebut kenapa bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena ketika saat kita memijat, tekanan mekanisme memijat itu adalah kayak membantu untuk sirkulasi darahnya itu, sehingga badan jadi lebih rileks, lebih optimal istirahatnya. Oke. Nah, berarti ternyata relaksasi ini tuh mempunyai peran penting gitu ya, teman-teman, dalam kualitas tidur kita. Karena bisa melancarkan sirkulasi darah di tubuh. Gitu. Mas, dalam pengalaman Mas Alim nih ya, kebiasaan apa yang sering membuat tubuh itu terasa tegang saat tidur? Itu biasanya ketika kita beraktivitas fisik yang berlebihan. Betul. Capek gitu ya tubuh Iya. rasanya. Dan stres juga pengaruh. Stres, Iya. pikiran berarti Iya. ya, lebih ngaruh ke pikiran. Oke. Nah, kalau misalkan terlalu lama duduk di depan laptop, itu sebenarnya mempengaruhi nggak sih, Mas, dalam ketegangan leher gitu? Itu sangat mempengaruhi. Karena apalagi kalau kita duduknya merunduk, itu akan pengaruh ke punggung menahan beban, terus leher menjadi kaku, dan pasti nanti ke otot area kepala. Oh, jadi Iya. susah lagi tuh mau Iya. istirahat karena kayak ini belum rileks nih Iya. kepalanya gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya banyak orang yang tidur itu dalam kondisi masih dengan keadaan tubuh tegang. Itu sebenarnya apa sih nanti akibatnya gitu? Itu akibatnya nanti bisa untuk jangka panjangnya kayak leher kaku, sakit kepala, dan ke Punggung ya? iya, Atau kemudian bahu bisa. juga. Itu kalau dari Pandawa Spa ini biasanya gimana treatmentnya? Kalau dari Pandawa Spa itu treatmentnya ada beberapa macam. Itu ada mungkin sesuai kebutuhan ya. Kalau misalnya untuk eh, area kepala mungkin kita ada gejala vertigo atau sinusitis, itu nanti bisa treatment yang namanya air candle. Tapi kalau untuk full bodinya punggung itu nanti bisa ke traditional massage, nanti bisa di Japanese massage kayak gitu, sesuai kebutuhannya nanti. Terus kalau tingkat kekencangan pijatnya itu juga bisa diatur atau kayak kita request atau gimana? Atau Iya, itu bisa diatur sesuai permintaan customernya. Oh gitu, oke. Nah, selain kondisi tubuh harus rileks, posisi tubuh saat tidur itu juga mempengaruhi kualitas tidur nggak sih? Iya, itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Itu gimana sebenarnya posisi tidur yang baik? Posisi tidur yang baik juga harus didukung dengan kayak fasilitas-fasilitas seperti kasurnya yang bagus, sama bantalnya yang bagus juga. Oke. Kalau dari segi bantal nih, sebenarnya gimana sih kita memilih bantal yang bisa support gitu buat mungkin leher atau mungkin biar tubuh kita tuh nggak yang terlalu ke dalam gitu? Untuk dari segi bantal yang support itu dianjurkan di ketebalan 50-70 kg per meter kubik. Oh gitu. Itu biasanya kenapa? Biar nggak gampang kempes atau gimana?
Iya, biar nggak gampang kempes, sama untuk Menopang kepala ya? iya betul untuk menopang kepala. Oke oke. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan bantal itu tuh terlalu rendah atau terlalu tinggi gitu? Apakah itu masih tetap bisa support buat menopang leher atau enggak? Atau gimana? Itu nanti akan apa ya, resikonya pertama kurang rileks, dan nanti malah yang ada kayak kita kaku atau sirkulasi darahnya jadi malah nggak lancar kayak gitu. Oh gitu. Tapi ada ya customer yang kayak bilang, ini mas kemarin habis salah bantal gitu. Oh iya, ada Ada ya? ada Sering beberapa gitu. kali. Itu biasanya di apain treatmentnya? Treatmentnya itu nanti kayak back massage sama massage kepala ke leher Oh, gitu. habis itu biasanya lebih enakan? Atau habis itu dia bisa nengok atau gimana? Iya, otomatis nanti jadi lebih rileks. Oh, oke. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kualitas tidur itu tidak hanya dari segi lamanya waktu kita tidur gitu, tapi juga ada faktor-faktor lain yang menyebabkan apakah kualitas tidur ini udah baik atau apakah kita sudah memasuki fase deep sleep itu tadi yang membuat besok paginya bisa lebih fresh lagi buat menjalankan aktivitas gitu. Dan jika kalian sering bangun tidur dengan badan terasa pegel, leher kaku, atau tubuh terasa tidak sepenuhnya segar gitu ya, bisa jadi tubuh kalian itu masih menyimpan ketegangan yang belum dilepaskan. Nah, perawatan relaksasi seperti body massage ini bisa banget kalian lakukan di Pandawa Spa gitu ya. Nanti Iya, betul sekali. akan disarankan sendiri sama Mas Alim untuk paket-paketnya gitu ya, Mas. Iya. Dan juga bisa membantu ketegangan otot ya, membantu tubuh tuh lebih siap untuk beristirahat dengan nyaman. Dan gitu, selain itu, memastikan posisi tidur tetap stabil juga penting agar otot itu tidak kembali menahan beban sepanjang malam. Menggunakan bantal yang mampu menopang kepala dan leher dengan baik dapat membantu menjaga tubuh tetap rileks saat tidur. Karena pada akhirnya, tidur yang berkualitas bukan hanya soal durasi, tapi tentang bagaimana tubuh benar-benar mendapatkan kesempatan untuk pulih. Gitu. Sudah selesai. Terima kasih banyak Mas Terima kasih, Alim. sama-sama.